Pemirsa, kita masih di Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran juru bicara pemerintah Republik Indonesia, Ali Mokhtar Ngabalin. Terima kasih Dato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mewakili Pak Jokowi, jadi saya taruh lebih ke belakang. Iya, sebetulnya kalau mau sampai sahur juga kita siap. Kita sangat siap. Luar biasa. Bang Karni dan para cerdik pandai yang saya hormati, para pemirsa yang dimuliakan Allah, selamat bersahur di tanah Papua dan Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Ya, udah sahur sekarang. Syukur alhamdulillah. Saya ingin tetap fokus pada pembahasan kita pada malam hari ini. BPIP, apa pentingnya untuk kita? Sehingga semua argumentasi yang kita kemukakan pada malam hari ini paling tidak akan memberikan pencerahan kepada para pemirsa yang mendengarkan dialog kita pada malam hari ini. Karena itu memang saya bersyukur kepada Allah karena malam hari ini tidak ada fitnah dan adu domba yang saling tuduh menuduh. Itu penting Bang Karni. Adu domba dengan tuduh menuduh itu lain lagi. Iya, lain lagi materinya. Kalau adu itu diadu. Iya, paten itu Bang Karni. Di dalam misi besar liberalisasi itu memang ada upaya-upaya yang senantiasa diarahkan dalam rangka menghilangkan keyakinan atas agama, dan yang kedua itu adalah upaya-upaya untuk menghilangkan semangat atas doktrin ideologi. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa misi besar daripada liberalisasi itu adalah mengupayakan agar menjadikan skeptis pada setiap generasi bangsa untuk merasa kecenderungan kepada masa depannya itu hilang. Itu ditulis oleh Ali Khamenei dalam sebuah bukunya yang disebut dengan Perang Kebudayaan. Karena itu masyarakat yang memiliki peradaban itu adalah menempatkan budaya sebagai variabel penting selain believe in God, percaya kepada Tuhan, dan yang kedua itu adalah moral ability. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa istana dalam hal ini, saya harus mengatakan kepada publik dan pemirsa serta para cerdik pandai pada malam hari ini bahwa Presiden sedang konsentrasi untuk melaksanakan tugas-tugas kerjanya yang mulia. Karena itu mulai dari tuduhan terhadap pelanggaran dan tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat dengan program-program infrastruktur dan lain-lain, semuanya hampir tidak terdengar. Karena istana dan presiden sungguh-sungguh sangat sibuk dan konsentrasi dengan pekerjaan-pekerjaannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada rakyat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu Bang Karni, saya pikir pada malam hari ini, karena variabel-variabel itulah yang menjadi betapa pentingnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu menjadi konsentrasi dan prioritas bagi pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden. Sehingga ketika peraturan Presiden keluar pada bulan Mei kemarin yang hari ini diributkan terkait dengan hak-hak keuangan dan fasilitas yang diberikan kepada para senior dan seniorita kita yang ada di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu, sungguh-sungguh kami harus melakukan penjelasan dan memberikan keterangan kepada masyarakat bahwa ada prioritas yang paling terpenting yang harus disadari oleh kita semua, karena di beberapa tempat selain daripada hasil penelitian yang dikemukakan oleh Pak Profesor Mahfud tadi, di beberapa tempat Bang Karni itu anak-anak sekolah untuk hormat bendera merah putih seperti yang dulu kita biasa lakukan pada upacara pada hari Senin itu dianggap togut Bang Karni, dianggap togut. Jadi sebagai bangsa yang besar kita punya tanggung jawab bersama untuk melihat bahwa ideologi Pancasila itu menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian kita bersama.
Sehingga ketika hadirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu kemudian melibatkan para senior-senior yang ada di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP itu, kami dari istana dan pemerintah itu merasa resah. Resah bukan karena apa-apa, karena ideologi Pancasila itu adalah kesepakatan kita bersama. The founding father negeri ini telah menempatkan Pancasila itu sebagai ideologi negara untuk kepentingan bangsa dan negara dan masa depan Republik ini. Sehingga kalau orang mulai banyak menuduh terhadap jumlah gaji, jumlah honorer yang tadi dikemukakan oleh Pak Mahfud itu, kita gelisah. Apakah ada misi lain terhadap kerja-kerja pemerintah dalam rangka menempatkan BPIP itu sebagai badan yang memiliki konsentrasi untuk memberikan satu kekuatan kepada generasi-generasi yang akan datang. Dari sinilah Pak Karni, saya mencatat cukup banyak apa yang dikemukakan oleh pembicara-pembicara terdahulu, termasuk Pak Kwik. Saya senang sekali waktu di DPR, saya banyak ditelepon oleh beliau dan saya mendapatkan banyak pengetahuan dari poin-poin ini. Dari sinilah Pak Karni yang saya hormati, pada waktu peristiwa itu mulai muncul, saya banyak bertelepon dan berbicara dengan Pak Mahfud, kemudian meminta keterangan. Ternyata beliau sudah kemukakan dan kita telah mendengarkan penjelasan dari Menteri Keuangan. Pada waktu bertemu juga dengan Presiden, saya juga bertanya, kemudian beliau menyampaikan, kenapa itu yang dibahas? Sementara kita tahu bahwa peraturan Presiden yang dikeluarkan, tadi juga sudah dikemukakan banyak, pada peraturan Presiden terkait dengan BPIP ini sampai dengan hak-hak yang diberikan terhadap hak keuangan dan fasilitas-fasilitas itu tidak menjadi lagi bagian yang harus dibicarakan dan diarahkan kepada istana dan presiden, karena job analysis mulai terkait dengan berapa biayanya, berapa bayarannya kepada honor yang diberikan, kemudian gaji dan seterusnya, kemudian berapa yang harus menjadi bagian daripada tanggung jawab mereka, fasilitas dan lain-lain, berkali-kali itu menjadi viral dan dituduhkan kepada presiden. Dari situlah maka pada malam hari ini saya perlu memang harus menyampaikan, meskipun kita sudah tahu, tetapi forum ILC pada malam hari ini menjadi momentum yang penting untuk harus saya kabarkan bahwa tidak ada sedikit pun pikiran dan rasa yang ingin untuk bisa melakukan hal-hal yang bisa merugikan kepentingan orang lain. Hal yang paling penting dari penjelasan saya ini adalah Bang Karni, ideologi Pancasila ini salah satu yang saya diskusikan terus dengan Pak Romo juga itu adalah memberikan warna kepada setiap pemangku kuasa negara agar pangkat dan jabatan mereka itu dengan nilai ideologi yang ada pada mereka, pangkat dan jabatannya tidak dikapitalisasi untuk kepentingan pribadi, kemudian merampok dan mencuri harta kekayaan karena pangkat dan jabatan mereka. Oleh karena itulah maka kenapa ada yang orang tidak menganggap tidak penting dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila? Sebagai seorang muslim, saya mau katakan bahwa nilai-nilai itu adalah persembahan terbesar dari umat Islam kepada bangsa ini. Dan karena itulah saya berkali-kali menyampaikan dalam kapasitas dalam keaktifan saya di organisasi sosial selaku Ketua Umum Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia, kami nyampaikan ini kepada Bapak Presiden, sampaikan ini kepada Menteri Agama dan kepada beberapa kawan-kawan yang lain pemangku kuasa negara hari ini, bahwa tidak ada cara lain kecuali kita harus punya kesepakatan yang sama membackup pemerintah untuk memberikan penguatan terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, karena itulah yang menjadi landasan bagi kita untuk generasi akan datang. Suka atau tidak suka bahwa yang kita lakukan ini adalah satu kepentingan besar bagi Presiden Republik Indonesia yang mulia Bapak Presiden Joko Widodo, adalah menempatkan dan meninggalkan legacy bagi masa depan generasi akan datang. Siapa saja boleh menuduh dan kemudian membicarakan apa saja yang mereka suka dan tidak suka, tapi Anda tidak tahu apa yang sedang akan dilakukan oleh pemerintah hari ini. Oleh karena itu, saya pikir teman-teman yang mungkin ada di seberang sungai, mungkin ada di kaki gunung, mungkin ada di sungai, danau, dimanapun Anda mau menyebutkan diri sebagai oposisi atau menentang sekalipun, gunakanlah jalur yang paling tepat
Kalian ada di DPR, kemudian melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu yang normal. Sehingga tidak muncul ada yang disebut dengan fitnah, kemudian melakukan tuduhan yang macam-macam kepada pemerintah yang sedang hari ini melaksanakan tugas-tugas dan pelayanan kepada rakyat. Saya pikir saya tidak mau menanggapi hal-hal yang di luar dari apa yang menjadi materi yang sedang dibahas dan dipersiapkan oleh Bang Karni dan teman-teman di ELC malam ini. Mau kooperasi kah, mau kepentingan tenaga kerja dan lain-lain, nanti Bang Karni akan bikin lagi materi yang itu. Saya juga akan datang dan diundang untuk saya bisa berbicara tentang materi itu. Sehingga fokus saya hari ini adalah, malam ini adalah sama seperti yang dikemukakan oleh Pak Mahfud, Bang John, Profesor Romo dan lain-lain, adalah kita fokus untuk memberikan dukungan dan backup yang full terhadap apa yang disebut dengan BPIP dan menjadi bahasan kita pada malam hari ini. Itu aja bagi saya, Bang Karni. Baik. Coba saya ingin bertanya, Anda begitu lama menghilang dari publik, tiba-tiba Anda jadi juru bicara presiden. Itu ceritanya bagaimana? Ada tampil pertama malam itu, Pak. Tawa lagi. Oh, Bang Karni mesti tahu, yang paling pintar itu adalah Presiden Jokowi. Apa? Yang pintar itu adalah Presiden Jokowi, Oh, iya. karena memilih orang-orang yang tepat. Oh, Itu satu, Bang Karni, tunggu dulu. Karena itu begitu saya diberikan amanah, Pak Ngabalin, hari ini Anda menjadi mata, menjadi telinga, dan menjadi mulut saya. Saya langsung kasih masuk gigi 4 dan gas 120 km per jam. Dan saya buktikan kepada publik Indonesia bahwa segala tuduhan dan fitnah yang Anda alamatkan kepada istana dan Presiden Joko Widodo itu adalah bohong, dan telah Presiden maafkan kalian semua. Paten nggak? Ya. Apalagi Bang Karni mau tanya sama jadi saya? pilihan presiden itu tepat sekali Anda jadi. Namanya Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hadiah Ramadan untuk Presiden Joko Widodo. Dan saya bilang kepada Presiden di hadapan beliau, saya bilang, Pak, saya tidak akan mempermalukan Bapak, dan saya percaya apa yang Bapak lakukan ini ada di atas jalan Allah. Karena itu saya bilang, pemerintah adalah representasi Tuhan di muka bumi. Siapa mau bantah itu, siapkan forumnya, Bang Karni, saya akan hadapi satu-satu. Enggak, saya tidak bantah. Saya hanya mau mengatakan, saya tidak setuju pendapat Anda, tapi saya akan bela hak Anda untuk berpendapat sampai saya mati. Alhamdulillah. Kata saya, Evelyn Beatrix Siap, Paul. terima kasih. Itulah Dalam forum biografi namanya. Itulah namanya forum demokrasi, dan siapa saja boleh berpendapat. Nanti Evelyn Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Datuk Karni Ilyas dan para pemirsa ILC yang tercinta. Izinkanlah malam ini saya bicara serius saja karena topik ini begitu penting, nggak ada bercandanya sama sekali. Saya serius saja ya. Nggak, karena saya ingat beberapa episode sebelumnya Datuk Karni Ilyas bilang kebenaran itu ada 3, yaitu kebenaran Anda, kebenaran saya, dan realitas itu sendiri. Tapi ternyata di zaman post-truth ini kan sebetulnya kebenarannya juga ada 3, kebenaran Anda, kebenaran saya, dan pembenaran. Ya kan, dalam konteks pembenaran itu saya sebetulnya takut dengan judul ini, BPIP, apa pentingnya buat kita. Ini kan bisa dianggap seperti seakan-akan yang buat judul ini menganggap apa pentingnya BPIP buat kita, gitu ya. Ya, Ini supaya dijelaskan. justru itu, ini pasti kerja. Jadi tiba-tiba nanti, maksud saya tiba-tiba ada dugaan, ini pasti kerjaan orang-orang radikal. Nah, ini kan sekarang apa-apa radikal, apa-apa radikal. Jadi sebelum berangkat saya baca tadi, radikal itu apa? Yang pertama, secara mendasar. Yang kedua, amat keras menuntut perubahan undang-undang dan pemerintahan. Yang ketiga, maju dalam berpikir atau bertindak. Jadi saya rasa ILC malam ini adalah maju dalam berpikir dan bertindak. Tepuk tangan dong, ya kan? Kalau Profesor Suteki barangkali itu dianggap radikal karena maju dalam berpikir, bertindak, dan berteriak. Itu tadi. Ada teriakan yang terakhir itu untuk kepentingan Indonesia tinggi sekali ya barangkali. Enggak, itu jadi saya. Nah, selanjutnya saya ingin mengatakan bahwa saya secara pribadi setuju dan sangat mendukung dan menaruh rasa hormat pada baik ketua Satgas, kemudian para pengarah dan lain-lain di dalam
BPIP ini. Tetapi memang pada saat ini kalau saya melihat judul nama BPIP ini memang seakan-akan dia adalah badan pembina untuk ideologi Pancasila. Ya, saya bukan ingin mengatakan kita kembali ke romantisme di zaman Orde Baru ya dengan BP7, tapi BP7 itu kan agak lengkap ya. Jadi dia badan pembinaan, pendidikan, pelaksanaan dan pedoman. Jadi ada unsur pengamalan dan penghayatannya. Sementara kalau ini seperti badan kajian atau badan pembinaan ideologi Pancasilanya saja. Jadi arah penghayatannya itu belum terlihat. Kadang-kadang kita suka salah dengan nama ya, misalnya kita memberi nama Badan Narkotika Nasional. Itu kan kesannya seakan-akan ini penyedia atau bandar narkotika gitu ya. Mohon maaf. Di banyak negara di dunia kan tidak begitu kan? National Drug Control begitu ya. Jadi seperti misalnya Badan Kontrol atau Badan Pengendali Narkotika Nasional. Jadi ini mungkin badan pembina ya ideologi dan penghayatannya, kurang lebih seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu nanti soal nama jauh lebih penting. Nanti saya mau melihat bagaimana mengukur kinerjanya. Tapi sebelum sampai kepada mengukur kinerjanya, saya memang melihat wajah Romo Beni tadi. Kalau wajah Prof Mahfud selalu optimis selalu. Tapi kalau melihat wajah Romo Beni, memang saya membayangkan seperti wajah Satgasus yang mungkin dananya belum turun gitu ya. Atau ya nggak apa-apa, ini saya menyampaikan fakta saja. Jadi agak susah saya membayangkan. Pemerintah ini kan terkenal dengan gerak cepat dalam membangun infrastruktur, betul ya Prof Mahfud ya. Barangkali untuk ideologi juga ya, untuk BPIP ini harus agak cepat juga. Jadi kantornya juga harus agak cepat. Nanti kerjasama dengan DPR, budgetnya juga harus agak cepat. Dan malam ini kita minta CSR dari perusahaan-perusahaan juga agak cepat. Jadi supaya wajah Romo Beni itu bisa agak lebih menjanjikan sedikit lah ketimbang malam ini, kurang lebih gitu. Ini bagus buat kita mengajak. Ini manfaat dari ILC malam ini. Enggak ya. Dan kemudian saya teringat Yudi Latif ini kepala ya, ketua ya. Ini adalah intelektual yang sangat baik, kerja, nulis juga. Dan dia pernah mengatakan Juni 2017, 7 Juni tepatnya, bahwa ekspektasi jangan terlalu tinggi ya, mengingat kondisi pada saat ini. Nah, yang jadi masalah bagi kita memang ekspektasi diharap jangan terlalu tinggi, tapi tiba-tiba keluar fakta yang hak keuangan yang demikian tinggi. Ini yang membuat kita, Pak Ustadz Ngabalin maksudnya, jadi jangan terlalu tinggi ekspektasi, tiba-tiba hak keuangannya terlihat begitu tinggi, walaupun tadi dijelaskan oleh Prof Mahfud ya. Jadi beda antara yang dijelaskan Prof Mahfud, gaji ternyata cuma 5 juta, padahal kita dengar hak keuangannya berapa? 100 juta lebih ya. Ini jarak ini juga radikal sekali nih, jarak antara 5 juta dengan 100 juta lebih ini juga radikal ini ya, dalam konteks ya amat keras ini jaraknya gitu ya. Nah, sekarang saya mau melangkah, ini mungkin yang paling penting. Bagaimana kita mengukur kinerja atau Key Performance Indicators dari BPIP ini. Kalau saya pribadi, nggak apa-apa. Hak keuangan dari BPIP ini misalnya itu sama dengan gubernur BI atau pejabat BI, nggak apa-apa. Asal persoalan-persoalan yang kita deteksi bersama yang membahayakan negara ini dalam konteks penghayatan nilai-nilai Pancasila itu bisa teratasi. Saya mungkin mau mengambil contoh 3 hal, nanti Datuk Karnilia silakan stop di mana saja. Yang paling mikro misalnya dalam pelayanan orang sakit. Saya mengatakan begini, kalau orang mendirikan rumah sakit itu kan bukan mendirikan minimarket gitu ya. Kan baik pemerintah maupun swasta. Jadi bidang usahanya beda. Memang kita ada BPJS. Orang-orang miskin harusnya itu tercover lah oleh BPJS ya. Mungkin kalau mereka nggak tercover, itu mungkin kurang cerdasnya kita melakukan sosialisasi, atau mereka kurang cerdas untuk mendapatkan akses ke situ. Nah, pertanyaan saya dengan kita membicarakan di ILC malam ini BPIP ini, apakah mulai besok kalau ada orang yang kecelakaan atau tidak sempat atau tidak bisa mengurus BPJS dan lain-lain, lalu diantar ke rumah sakit, baik pemerintah maupun rumah sakit swasta, tiba-tiba ditanya, Anda sebelum kita proses lebih jauh ya, itu siapa yang menjamin? Lalu mohon maaf Prof Mahfud, kalau dia menjawab, yang menjamin adalah Pancasila. Pancasila itu dia akan tetap dilanjutkan nggak? Oh, kalau Pancasila yang jamin kamu, nggak ada masalah, langsung kita
Drawat langsung kita lakukan sebagaimana mestinya. Bisa nggak sampai di situ nih ujung kinerja kita? Betul kan? Terasa betul kan? Dalam hal-hal yang mikro. Yang meso sedikit lagi, saya mau pilkada. Karena sebetulnya ketika kita berbicara ujaran kebencian, sara, hoax dan lain-lain ini, kan basisnya pemilu presiden 2014, berlanjut ujungnya pilkada DKI ya. Ada di beberapa pilkada, nanti mungkin di Pilpres 2019 juga. Nah, pilkada kita punya dua isu, di samping tadi ujaran kebencian, hoax dan lain-lain, ada juga yang menarik adalah mengenai korupsi. Kita belum lama ribut ya soal peraturan KPU itu, bahwa mereka yang sudah pernah kasus korupsi nggak boleh nyalek misalnya. Yang menarik justru adalah bagaimana masyarakat justru melakukan pemilihan tertentu dalam pilkada. Jadi orang yang sedang ditahan oleh KPK karena kasus OTT atau karena jelas-jelas tersangkut masalah korupsi, begitu dilakukan pilkada, dia dipilih dan menang. Nah ini ada masalah serius kan? Apakah nanti misalnya teman-teman di BPIP ini juga bisa menjadikan kinerja kita antara lain mengubah supaya terjadi misalnya sebuah perasaan yang betul-betul mengatakan menolak korupsi, baik menjauhi tindakannya maupun tidak memilih orang-orang yang selama ini pernah terlibat dalam kasus korupsi misalnya. Nah, yang paling puncak jika diizinkan Datuk Karni Ilyas, ini bersih pertanyaan. Ini pertanyaannya agak penting karena saya menuju Pilpres 2019. Ya, saya rasa nanti Pilpres 2019 ini akan muncul lagi ketegangan, ujaran kebencian, kemudian juga hoax dan lain-lain. Karena akan muncul barangkali hanya dua kubu saja. Ini sebagai kelanjutan dari apa? Kelanjutan dari pemilu serentak yang tiba-tiba ada presidensial threshold-nya. Saya ingin mengatakan begini, oke lah saya ikut pemikiran hakim-hakim MK dan DPR bahwa itu open legal policy ya, yang dikembalikan kepada DPR, walaupun itu banyak nggak masuk akal juga, yaitu bahwa pilihan 5 tahun yang lalu akan dipakai jadi presidensial threshold selanjutnya. Artinya publik itu juga diminta menjadi ahli nujum ya. Saya nggak tahu apakah menjadi ahli nujum itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak gitu ya. Tapi orang disuruh membayangkan 5 tahun yang akan datang, ya entahlah partainya lolos atau tidak, dia sendiri masuk atau tidak, dia kuat di parlemen atau tidak. Nah, tapi pertanyaan saya menjadi begini, saya formulasikan dengan sederhana, karena ada Prof. Mahfud sebagai Dewan Pengarah BPIP dan juga pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, ada Dr. Refli Harun di sini, maka pertanyaan saya menjadi begini. Ini nggak ada kaitannya dengan open legal policy. Saya serahkan sepenuhnya itu, sudahlah memang keputusan MK. Apakah membohongi warga negara atau pemilih, di mana pada tahun 2014 waktu kami memilih dulu, itu dinyatakan sebagai pilihan legislatif, tiba-tiba dijadikan sebagai presidensial threshold, itu sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak? Nggak, ini agak penting ya, saya ulangi ya, boleh dong tepuk tangan. Ini pertanyaan penting banget malam ini. Penting sekali ya. Saya nggak membantah BPIP penting, kita dukung semuanya, mudah-mudahan anggaran dan segalanya. Tapi pertanyaan saya adalah membohongi pemilih pada waktu 2014 karena memberikan suara itu hasilnya adalah untuk pemilu legislatif, tiba-tiba diubah jadi bagian dari presidensial threshold menurut Prof. Mahfud MD ataupun Refli Harun, itu membohongi publik seperti itu termasuk bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Dan yang kedua, supaya lengkap, supaya seimbang, mohon izin Datuk Karni Ilyas juga buat Pak Mardhani Alisera, bikin hashtag 2019 ganti presiden itu sesuai nggak dengan nilai-nilai Pancasila? Itu supaya imbang. Kalau boleh izin Prof. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa mendapat jawabannya. Terima kasih. Kita lihat dulu pemirsa.